Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Masuk pada pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Selanjutnya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Nilai anti korupsi ada 9, yaitu kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, sesuai antara informasi dan kenyataan. Yang kedua, yaitu peduli. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras yaitu mempunyai semangat yang berkobar serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Yang keenam, kesederhanaan, yaitu properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Sesuatu yang mudah dipahami atau dijelaskan adalah sederhana. Yang ketujuh, kemandirian. Berasal dari kata autonomi, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedelapan, keberanian, yaitu sebagai sifat yang berani bertanggung jawab risiko dalam perbuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu. Sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir, tetapi sifat ini dapat dibentuk dengan membuat suasana yang kondusif sehingga dia merasa nyaman dan lebih percaya diri. Kesembilan, keadilan. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan bangsa bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya masuk kepada kebijakan atau prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi, de facto, maupun konstitusi, de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan menganalisa semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya korupsi adalah perbuatan yang sangat tidak baik dilakukan baik masyarakat biasa apalagi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena bukan saja merugikan satu pihak korban tetapi juga merugikan masyarakat dan negara serta diri sendiri. Karena setiap tindakan akan ada pembalasan keadilan untuk si pelaku. Maka dari itu, bekerja dan bersikaplah kita selayaknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan ikhlas, tulus, dan bersih dalam perbuatan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.